Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arinda Sandi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi profiling peserta didik terhadap dua peserta didik di SMA Negeri 4 Madiun. Eh, Terdapat 12 aspek yang saya gunakan dalam observasi untuk pembuatan profiling peserta didik ini, yaitu aspek etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Kemudian ada dua peserta didik yang saya gunakan sebagai subjek observasi, yaitu yang pertama bernama Imelda Aulia, jenis kelamin perempuan, usia 15 tahun, kelas 10H, alamat rumah Sambirejo, asal sekolah SMA Negeri 4 Madiun, dan merupakan anak pertama atau anak tunggal, dan observasi dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022. Kemudian identitas peserta didik yang kedua yaitu bernama Naswari Hadatul Aisi, kelas 10G, sekolah SMA Negeri 4 Madiun, jenis kelamin perempuan, usia 15 tahun, alamat Josena, dan merupakan anak kedua. Berikut merupakan uraian mengenai hasil observasi. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Pada tahap ini, perubahan fisik tampak berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu bereproduksi. Kemudian sejalan dengan pernyataan tersebut, SID pada tahun 2012 juga menyatakan bahwa perkembangan fisik ditandai dengan perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Selain itu terjadi juga kematangan seksual yang ditandai oleh perubahan seks primer, yaitu dimulainya perubahan pada organ reproduksi seperti menstruasi pada anak perempuan. Perubahan seks sekunder ini ditandai oleh pembesaran pada area payudara, pinggul, dan bahu pada perempuan. Kemudian, berdasarkan hasil observasi, kedua peserta didik berusia 15 tahun dan sudah mengalami perkembangan fisik di mana ditandai dengan peserta didik telah mengalami menstruasi. Perkembangan fisik peserta didik juga sudah ideal di mana Imelda memiliki berat badan 40 kg dan tinggi badan 154 cm, sedangkan Nashwa memiliki berat badan 37 kg dan tinggi badan 150 cm. Perkembangan fisik peserta didik juga didukung oleh pembelajaran di sekolah, yaitu pembelajaran olahraga, di mana terdapat kegiatan permainan seperti voli, sepak bola, dan bulu tangkis. Aspek kedua yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelijensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Semakin besar anak tumbuh dan berkembang, kemampuan bahasanya mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju yang kompleks. Menurut Martison tahun 2016, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Pada tahap perkembangan bahasa ini, peserta didik sudah sangat baik, di mana dia dapat memahami apa yang ditanyakan oleh observer, yaitu saya sendiri, dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Pemilihan kata yang digunakan peserta didik juga sopan. Imelda mengikuti Extra English Club yang juga dapat mendukung perkembangan bahasa peserta didik tersebut, di mana dia memilih fokus pada Olimpiade Bahasa Inggris. Sedangkan Nashwa tidak mengikuti ekstra yang berhubungan dengan bahasa, tetapi dia juga dapat berbicara dan menulis menggunakan bahasa Inggris. Aspek observasi yang ketiga yaitu etnik. Etnik adalah sistem sosial penggolongan manusia yang didasarkan pada sistem kepercayaan yang sudah diyakini, pengimplementasian nilai-nilai yang ada di masyarakat, pemahaman akan keberagaman budaya, penguatan adat istiadat yang dikonstruksikan, penegasan norma-norma, penggunaan bahasa, penjelasan latar belakang sejarah manusia, wilayah geografis, dan juga hubungan kekerabatan yang tidak terpisahkan. Beragam etnik mendiami bumi Indonesia, yang dalam satu daerah setiap individu yang berbeda etnik berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemajemukan kehidupan masyarakat inilah yang senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut merupakan pendapat Romli pada tahun 2015. Data tentang keberagaman etnis di kelas menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa kedua peserta didik subjek observasi merupakan penduduk asli Jawa dan berdomisili di Madiun. Peserta didik menjunjung tinggi perbedaan yang muncul di lingkungan mereka berada seperti lingkungan sekolah,
Peserta didik dapat menghargai perbedaan etnik antar teman karena menyadari bahwa di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Peserta didik juga berpendapat bahwasannya semua etnik memiliki hak yang sama kaitannya dengan pengembangan kemampuan atau potensi karena hal tersebut merupakan hak setiap orang. Aspek keempat yaitu kultural atau kebudayaan. Menurut Kunchoro-Ningrat tahun 2009, kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakatnya yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Kultural atau budaya dapat juga diartikan sebagai cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun-temurun. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Berdasarkan hasil observasi kedua peserta didik, ditemukan perbedaan dalam upaya memelihara kelestarian kultur atau budaya di lingkungannya. Nashwa lebih aktif dalam upaya pelestarian kebudayaan dengan belajar tarian daerah dan menampilkannya ketika hari ulang tahun SMA Negeri 4 Madiun, sedangkan Imelda melestarikan kebudayaan dengan cara belajar melalui pelajaran seni budaya serta mengimplementasikannya dalam kehidupan. Contoh nyatanya yaitu seperti tidak mudah menerima budaya asing atau mengikuti gelombang tren. Aspek kelima yaitu status sosial. Status sosial adalah sebuah posisi dalam hubungan sosial, karakteristik yang menempatkan individu dalam hubungannya dengan orang lain dan seberapa besar peran individu tersebut dalam lingkungan itu sendiri. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Syah tahun 2018 yang menyatakan bahwa status sosial adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan yang dapat dilihat dari pola kehidupan sehari-hari. Misalnya berpakaian, pergaulan, mengisi waktu luang, tempat tinggal, mengisi rumah kediaman, dan seterusnya. Peserta didik di lingkungan sekolah pastinya memiliki perbedaan status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, kedua peserta didik diketahui bahwa status sosial mereka berada pada level menengah karena terdapat anggota keluarga yang bekerja dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terdapat kesamaan dari kedua peserta didik yaitu orang tua peserta didik yaitu ibunya berperan sebagai ibu rumah tangga dan ayahnya yaitu Imelda bekerja sebagai TNI AD dan Nashwa bekerja sebagai karyawan swasta. Aspek keenam yaitu minat. Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan pada sesuatu yang merupakan sebuah aspek psikologis. Indikator minat belajar peserta didik meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar. Minat menjadi aspek yang penting bagi guru dan peserta didik dalam hubungannya dengan efektivitas pembelajaran. Bahan pelajaran yang menarik, minat peserta didik lebih mudah dipelajari sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Pernyataan tersebut yaitu menurut Abrijal dan kawan-kawan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil observasi kedua peserta didik diperoleh bahwasanya terdapat perbedaan minat peserta didik terhadap suatu pelajaran. Imelda lebih berminat atau menyukai pelajaran bahasa Jawa dan bahasa Inggris, sedangkan Nashwa lebih menyukai pelajaran biologi. Imelda juga menyebutkan bahwa kurang menyukai pelajaran biologi karena dalam proses pembelajaran materi disampaikan dengan kurang jelas. Sedangkan Nashwa tidak memiliki pelajaran yang tidak disukai. Nashwa termasuk anak yang memiliki semangat dan minat tinggi dalam belajar karena dia akan merasa tertantang apabila menemui pelajaran yang dianggap sulit. Aspek yang ketujuh yaitu perkembangan kognitif. Mempelajari perkembangan kognitif peserta didik merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan. Pengajaran yang diberikan kepada peserta didik harus berdasarkan tingkat yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu menegangkan atau tidak terlalu mudah dan menjenuhkan. Menurut Arifin 2022, tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Peserta didik yang menjadi subjek observasi berusia 15 tahun dan masuk pada tahap operasional formal menurut PAC. Pada tahap ini, individu bergerak melampaui penalaran hanya tentang pengalaman konkret dan berpikir dengan cara yang lebih abstrak, idealis, dan logis. Serta peserta didik sudah dapat menentukan tujuan hidupnya dan berpikir idealis. Berdasarkan hasil observasi kepada kedua peserta didik, diperoleh hasil bahwa mereka telah mampu berpikir idealis dan logis, di mana mereka ingin mendapatkan nilai baik dengan belajar lebih tekun dan mengerjakan tugas dengan baik.
Imelda menjadi anak yang berprestasi di kelas dan meraih juara 1. Peserta didik tersebut belajar secara mandiri dalam kurun waktu kira-kira 4 jam, yaitu setelah maghrib sampai pukul 10. Peserta didik juga tidak mengikuti les tambahan di luar pembelajaran di sekolah. Serta peserta didik jarang bermain setelah pulang dari sekolah. Dia beristirahat dan akan menggunakan energinya untuk belajar di waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Najwa memiliki kesamaan dengan Imelda, di mana dia selalu berusaha mendapatkan nilai yang baik dengan rajin belajar dan mengerjakan tugas maksimal mungkin. Sayangnya, di kelas Najwa tidak ada perankingan sehingga tidak dapat diketahui dengan data kuantitas mengenai kemampuannya dalam pembelajaran. Aspek ke-8 yaitu mengenai kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal adalah pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu, di mana kemampuan tersebut lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Sejalan dengan pernyataan Astuti 2015 yang menyatakan bahwa kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal peserta didik merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, kedua peserta didik memiliki kemampuan awal karena selalu belajar sebelum dimulainya pembelajaran di kelas, di mana mereka sudah memiliki bekal mengenai materi yang akan dipelajari. Kedua peserta didik berasal dari SMP yang sama, yaitu SMP Negeri 7 Madiun, dan masuk ke SMA Negeri 4 Madiun melalui nilai ujian atau SKL. Aspek ke-8 yaitu mengenai gaya belajar. Menurut Gufron tahun 2012, menyatakan bahwa gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang membedakan orang yang satu dengan yang lain. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing. Gaya belajar peserta didik akan mempengaruhi hasil belajar karena dengan mengetahui dan memahami gaya belajar yang terbaik bagi dirinya akan membantu peserta didik dalam belajar sehingga diperoleh hasil belajar yang maksimal. Berdasarkan hasil observasi, kedua peserta didik memiliki gaya belajar yang sama, yaitu auditif, di mana lebih menyukai penjelasan dari guru. Peserta didik menyebutkan bahwa melalui penjelasan lebih mudah memahami materi daripada hanya melihat penayangan video atau gambar serta mengerjakan soal-soal. Aspek ke-10 yaitu mengenai motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Motivasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri peserta didik. Peserta didik yang memiliki motivasi pasti akan bersemangat dalam pembelajaran dan mencapai tujuan hidup atau cita-citanya. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Mulyasa tahun 2009 yang menyatakan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi tersebut. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh hasil bahwasanya kedua peserta didik memiliki motivasi belajar dan sekolah yang tinggi karena adanya support atau dukungan dari keluarga dan teman sebaya. Motivasi ini sangatlah penting dalam perkembangan peserta didik dalam mencapai cita-citanya. Aspek yang ke-11 yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi peserta didik sangatlah penting untuk diperhatikan, karena perkembangan emosi mempengaruhi peserta didik dalam bertindak pada suatu kondisi. Peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional akan dapat diterima dalam lingkungan sosialnya, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun rumah. Selain itu, peserta didik mampu untuk beradaptasi dan memposisikan dirinya di berbagai lingkungan karena mereka akan mampu mengatur dan mengontrol emosinya pada kondisi-kondisi tertentu. Menurut Indayu pada tahun 2017, kecerdasan emosional memiliki 2 unsur penting, yaitu empati dan kontrol diri. Empati artinya dapat merasakan perasaan orang lain, terutama ketika orang lain dalam keadaan malang atau bersedih. Sedangkan kontrol diri adalah kemampuan mengendalikan emosi diri sehingga seseorang dapat bersikap berperilaku yang dapat diterima oleh orang lain. Menurut Khadijah tahun 2014. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Imelda merupakan anak yang lebih memilih memendam permasalahannya sendiri tanpa bercerita kepada orang tua atau teman sebaya. Hal ini kurang baik jika terus berlanjut karena peserta didik tidak dapat mengekspresikan perasaannya. Perlu adanya bimbingan atau pendekatan dari orang tua, guru atau teman sebaya supaya dia merasa nyaman untuk bercerita dan tidak memendamnya sendirian.
Sedangkan Najwa lebih terbuka dengan teman dan keluarganya serta nyaman bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Kedua peserta didik termasuk anak yang tidak mudah marah dan lebih bisa mengendalikan dirinya. Aspek ke-12 yaitu perkembangan sosial. Menurut Arifin tahun 2022, perkembangan sosial adalah sebuah kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat. Kemampuan untuk saling berkomunikasi dan kemampuan untuk bekerja sama. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik yaitu keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik diperoleh hasil bahwasanya perkembangan sosial mereka sudah baik yang dapat diamati melalui tingkatan kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya. Peserta didik berinteraksi dengan guru dan teman setiap harinya dengan selalu aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan baik dengan peserta lainnya. Aspek ke-13 yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf pusat, syaraf, dan otot. Perkembangan motorik peserta didik dapat dilihat dan diamati dari gerakan peserta didik tersebut. Gerakan itu dapat dilihat dari tubuh ketika peserta didik berolahraga. Kemampuan motorik dasar itu berperan sebagai landasan bagi keterampilan. Selain itu, keterampilan banyak tergantung pada kemampuan dasar. Menurut Rinaldi tahun 2019. Jika perkembangan fisik anak berkembang dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap keterampilan motoriknya. Begitupun sebaliknya dengan anak yang perkembangan fisik mengalami gangguan akan berdampak pada terganggunya kemampuan motorik anak tersebut. Berdasarkan hasil observasi kepada kedua peserta didik, diperoleh hasil bahwa perkembangan motorik peserta didik sudah baik dan tidak memiliki gangguan atau keterbatasan yang dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Peserta didik menyukai pelajaran olahraga yang mendukung gerakan otot. Imelda menyukai olahraga voli dan basket, sedangkan Najwa menyukai olahraga bulu tangkis. Aspek ke-14 yaitu merupakan aspek terakhir, yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain, yaitu kognitif, perilaku, dan emosional. Masalah utama dalam domain kognitif adalah bagaimana peserta didik berpikir mengenai alasan atau aturan untuk berperilaku etis. Sejalan dengan pernyataan besar di tahun 2021, bahwasanya pada masa remaja ini seseorang sudah dapat diharapkan untuk mempunyai nilai-nilai moral yang dapat melandasi tingkah laku moralnya. Walaupun demikian, pada masa ini peserta didik juga akan mengalami kegoyahan tingkah laku moral sebagaimana yang dialami pada usia sebelumnya. Hal ini dapat dikatakan wajar sejauh kegoyahan ini tidak terlalu menyimpang dari moralitas yang berlaku, tidak terlalu merugikan masyarakat, serta tidak berkelanjutan setelah masa remaja berakhir. Berdasarkan hasil observasi perkembangan moral peserta didik sangatlah baik. Peserta didik selalu menyalami orang tua dan guru yang dia temui, serta menerapkan 3S yaitu salam, senyum, sapa saat bertemu orang lain. Peserta didik selalu mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf dalam kondisi tertentu. Kemudian ketiga hal ini sangat penting karena merupakan dasar untuk hidup di lingkungan masyarakat. Peserta didik tidak pernah melakukan kecurangan ketika ujian. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan ujian dengan baik. Peserta didik percaya bahwa kejujuran adalah hal yang sangat baik dan merupakan sifat pokok yang harus ditanamkan pada diri mereka sendiri. Baik, saya sudah menyampaikan mengenai ke-12 aspek observasi yang akan saya gunakan sebagai pembuatan profiling peserta didik. Berikut masuk pada bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peserta didik tersebut telah berkembang sesuai dengan tahap perkembangan fisik, bahasa, kognitif, emosi, sosial, moral, etnik, kultural, status sosial, minat, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, dan motorik. Akan tetapi dalam perkembangan sosio-emosionalnya harus lebih diperhatikan karena peserta didik terkesan menyimpan permasalahannya sendiri tanpa ingin bercerita kepada orang tua atau teman sebaya yang dia percaya. Kaitannya dengan hubungan antar tahap perkembangan dan proses pembelajaran di kelas sudah baik, di mana peserta didik dapat mengekspresikan diri untuk aktif di dalam pembelajaran. Peserta didik juga menjadi murid berprestasi di kelas. Proses pembelajaran telah disesuaikan dengan perkembangan anak usia SMA, di mana pembelajaran sudah mulai mengeksplorasi potensi peserta didik dalam berpendapat dan memberikan jawaban.
Berikut merupakan lampiran ketika saya melaksanakan observasi, yaitu observasi kepada Imelda dan Nashwa. Baik, saya sudah menjelaskan ke-12 aspek yang akan saya gunakan sebagai panduan profiling peserta didik. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.